Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Dea Apriliani, NPM 191321. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Deliana Putri, NPM 124. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Putra Mahendra Sanusi, NPM 326. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rasutama, NPM 1933121252. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Filigis Febriana Sastriani dengan NPM 202133121143. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi perkuliahan dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Baik, saya akan memulai. Yang pertama, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpiah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, prosedur konsolidasi. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi adalah pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Selanjutnya, format kertas kerja merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan laporan gabungan menjadi angka yang dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Untuk contoh format kertas kerja konsolidasi bisa langsung dilihat di paper atau di PPT. Selanjutnya, karakteristik ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi atau eliminating entries digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan yang terpisah tersebut. Selanjutnya, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dengan hubungan istimewa dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan anak perusahaan melalui penggabungan usaha atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Contoh berkelanjutan berikut mengilustrasikan penyusunan neraca konsolidasi dalam berbagai situasi yang mungkin timbul dari penggabungan usaha. Pada setiap contoh, PT Induk membeli seluruh atau sebagian dari saham biasa PT Anak pada tanggal 1 Januari 2011 dan sesaat setelahnya langsung menyusun neraca konsolidasi, neraca terpisah dari kedua perusahaan sesaat sebelum penggabungan usaha disajikan pada figur 4-2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Dalam contoh pertama, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga 300 juta.
Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai buku yang disajikan pada figur 4-2. Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa, PT Anak hanya mempunyai satu jenis saham beredar. Maka total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu 200 juta ditambah 100 juta. Harga beli sebesar 300 juta sama dengan nilai buku dari saham yang diakuisisi. Biaya perolehan investasi yaitu 300 juta. Nilai buku saham biasa PT Anak senilai 200 juta. Saldo laba PT Anak senilai 100 juta. Jadi totalnya 300 juta. Bagian PT Induk dikali 1,00 menghasilkan 300 juta. Perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan yaitu 0 rupiah. Mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai pada tabel figur 4-3, neraca untuk PT Induk dan PT Anak pada tanggal 1 Januari 2011 sesaat setelah penggabungan usaha. PT Induk pada kas sebesar 50 juta, PT Anak sebesar 50 juta. PT Induk piutang usaha sebesar 75 juta, PT Anak sebesar 50 juta. Persediaan PT Induk sebesar 100 juta, pada PT Anak sebesar 60 juta. Tanah pada PT Induk sebesar 175 juta, pada PT Anak sebesar 40 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Induk sebesar 800 juta, pada PT Anak sebesar 600 juta. Akumulasi penyusutan pada PT Induk sebesar 400 juta, pada PT Anak sebesar 300 juta. Investasi pada saham PT Anak, PT Induk sebesar 300 juta, pada PT Anak 0 rupiah. Total aset pada PT Induk sebesar 1 miliar 100 juta, pada PT Anak sebesar 500 juta. Kewajiban dan ekuitas pada tabel 4-4, kertas kerja untuk neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2011, tanggal penggabungan usaha, 100% pembelian pada nilai buku. Pada PT Induk kas sebesar 50 juta, pada PT Anak sebesar 50 juta, pada konsolidasi kas sebesar 100 juta. Pada PT Induk piutang usaha sebesar 75 juta, pada PT Anak sebesar 50 juta. Pada konsolidasi kas sebesar 125 juta. Pada PT Induk persediaan sebesar 100 juta, pada PT Anak sebesar 60 juta. Pada konsolidasi kas sebesar 160 juta. Pada PT Induk tanah sebesar 175 juta, pada PT Anak sebesar 40 juta. Pada konsolidasi kas sebesar 215 juta. Pada PT Induk bangunan dan peralatan sebesar 800 juta, pada PT Anak sebesar 600 juta. Pada konsolidasi kas sebesar 1 miliar 400 juta. Pada PT Induk total kredit sebesar 1 miliar 500 juta, pada PT Anak sebesar 800 juta. Terjadi eliminasi pada debit dan kredit sebesar 300 juta. Pada konsolidasi kas sebesar 2 miliar. Saham biasa pada PT Induk sebesar 500 juta, pada PT Anak sebesar 200 juta. Saldo laba pada PT Induk sebesar 300 juta, pada PT Anak sebesar 100 juta. Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham pada PT Induk sebesar
1.100.000.000, pada PT Anak sebesar 500 juta. Kepemilikan penuh dibeli atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Pada contoh, PT Induk membeli semua saham biasa beredar, PT Anak seharga 340 juta. Tunai pada tanggal 1 Januari 2011, dalam pembelian tersebut PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Biaya perolehan investasi sebesar 340 juta, nilai buku saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta, dan totalnya 300 juta. Bagian PT Induk dikali 1,00 menghasilkan total sebesar 300 juta. Perbedaan antara nilai buku dengan harga perolehan sebesar 40 juta. Pada tabel figur 4/5, neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2011, tanggal penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai buku. PT Induk dan PT Anak Perusahaan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2011. Pada aset, kas piutang sebesar 100 juta, usaha sebesar 125 juta, persediaan sebesar 160 juta, tanah sebesar 215 juta, bangunan dan peralatan sebesar 1.400.000.000 juta, akumulasi penyusutan sebesar 700 juta, sehingga total aset sebesar 1.300.000.000 juta. Pada kewajiban, utang usaha sebesar 200 juta, utang obligasi sebesar 300 juta, ekuitas pemegang saham, saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 300 juta, sehingga total kewajiban dan ekuitas sebesar 1.300.000.000 juta. PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga Rp 340 juta. Tunai pada 1 Januari 2011. Dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar Rp 40 juta lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Berikut neraca konsolidasi 1 Januari 2011, tanggal penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai buku. PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal 1 Januari 2011. Investasi pada saham PT Anak Rp 340 juta, kas 340 juta, saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta, diferensial 40 juta. Investasi pada saham PT Anak 340 juta. Perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut, yaitu kesalahan dan penghasilan dari pembukuan anak perusahaan, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi keberadaan goodwill. Kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, kesalahan dan penghilangan disebabkan semata-mata karena pencatatan tidak memadai. Jika terdapat kesalahan dan penghilangan tersebut, harus dilakukan koreksi langsung di pembukuan anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Koreksi ini diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya sesuai dengan PSAK 25. Setelah pembukuan anak perusahaan dinyatakan sesuai dengan PSAK, maka tidak ada lagi bagian diferensial yang disebabkan adanya kesalahan dan penghilangan tersebut. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku
dari aset bersih anak perusahaan yang dapat didefinisikan. Penilaian ini dapat dicapai dengan 1. Aset dan kewajiban anak perusahaan dievaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan. 2. Dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Revaluasi aset dan kewajiban anak perusahaan langsung pada pembukuan anak perusahaan disebut push down accounting. Tetapi ini tidak diperkenankan dalam PSAK 4. Jika aset dan kewajiban langsung direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka tidak lagi ada bagian diferensial yang terkait. Akan tetapi, jika aset dan kewajiban tidak direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka diperlukan ayat jurnal untuk meraih evaluasi aset tersebut dan mengalokasikan diferensial dalam kertas kerja konsolidasi tiap kali laporan keuangan konsolidasi disusun, selama aset terkait masih dimiliki. Keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi. Perusahaan yang diakuisisi yang disebut goodwill karena itu setelah aset perusahaan yang dapat diidentifikasi telah dinyatakan pada nilai wajar, sisa diferensial dan debit akan dialokasikan sebagai goodwill. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Putra Mahendra Sanusi, NPM 326. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perlakuan diferensial debit. Asumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban PT anak adalah nilai wajar. Persediaan dan tanah lebih tidak dari nilai bukunya, sedangkan nilai wajar bangunan dan peralatan lebih rendah daripada nilai bukunya. Harga obligasi berfluktuasi jika ada perubahan tingkat bunga. Nilai utang obligasi PT anak lebih tinggi dari nilai bukunya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat bunga nominal obligasi lebih tinggi dari tingkat bunga pasar saat ini dan karenanya investor bersedia membayar harga lebih tinggi dari nilai nominal obligasi tersebut. Asumsikan PT induk mengakuisisi semua saham pada PT anak seharga 400 juta tanggal 1 Januari 2011 dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkatan bunga dan nilai nominal 100 juta yang membayar nilai tunai sebesar 300 juta. Situasi kepemilikan yang terjadi sebagai berikut. Sebanyak 400 juta, lalu terdapat nilai buku yaitu saham biasa PT anak sebesar 200 juta dan ditambah laba PT anak sebesar 100 juta. Selanjutnya dikalikan dengan bagian induk sebesar 1% akan mendapatkan hasil 300 juta. Lalu biaya perolehan sebanyak 400 juta akan dikurangi dengan biaya bagian dari induk sebesar 300 juta, maka akan dapat perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan sebesar 100 juta. Halnya seperti ini. Bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Detailnya bisa lihat di PPT. Kepemilikan penuh dibeli di bawah nilai buku. Seringkali perusahaan-perusahaan tersebut dijadikan target utama akuisisi. Jika suatu perusahaan mengakuisisi saham perusahaan lain dengan harga di bawah nilai buku,
terdapat alasan timbulnya diferensial kredit, yaitu 1. Kesalahan atau penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. 2. Selisih lebih nilai buku atas nilai wajar dari aset bersih anak perusahaan yang terdapat diidentifikasi. 3. Berkurangnya nilai goodwill yang dicatat sebelumnya. 4. Pembelian murah atau bargain purchase. Selanjutnya, kesalahan atau penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Sebagaimana pada kasus terjadi diferensial debit, kesalahan atau penghilangan buku pada pembukuan anak perusahaan harus dikoreksi langsung di pembukuan anak perusahaan. Hal ini sering menyebabkan timbulnya kewajiban yang sebelumnya belum diakui oleh anak perusahaan. Setelah dilakukan koreksi, tidak ada lagi bagian diferensial sehubungan dengan kesalahan atau penghilangan tersebut. Selisih lebih nilai buku di atas nilai wajar dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Karena dalam penggabungan usaha, semua aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penggabungan usaha. Diperlukan penyesuaian untuk setiap aset dan kewajiban anak perusahaan yang dicatat pada nilai selain nilai wajar saat ini. Jika digunakan push-down accounting, maka aset dengan nilai wajar lebih kecil dari bukunya diturunkan nilai pada pembukuan anak perusahaan, atau jika aset tersebut mengalami penurunan nilai pada tanggal penggabungan usaha dan standar akuntansi mengharuskan pengakuan kerugian penurunan nilai. Jika tidak, maka aset akan direvaluasi dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, berkurangnya nilai goodwill yang dicatat sebelumnya. Jika anak perusahaan mempunyai goodwill dalam pembukuannya dari penggabungan usaha yang dilakukan sebelumnya, diferensial kredit dapat mengindikasikan bahwa goodwill tersebut tidak lagi ada. Jika hal ini terjadi, maka goodwill harus dihapuskan dari pembukuan anak perusahaan. Pembelian murah. Dalam beberapa kasus, alasan timbul diferensial kredit mungkin tidak diketahui pasti. Salah satunya kemungkinannya adalah keberadaan goodwill negatif yang mengindikasikan aset bersih anak perusahaan mempunyai nilai lebih rendah dari suatu going current dibandingkan jika aset tersebut dijual satu-satu. Pandangan lain menyatakan bahwa perusahaan mengakuisisi hanya melakukan pembelian murah, bargain purchase. Pandangan ini mengasumsikan bahwa untuk alasan apapun, misalnya penjualan terpaksa, kondisi pasar saham keseluruhan, anak perusahaan diakuisisi pada harga di bawah nilai estimasinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perlakuan diferensiasi kredit. Kelompok kami akan membuat contoh PT Induk dan PT Anak, yang dimana PT Induk ini akan membeli semua saham dari PT Anak seharga 260 juta. Maka biaya perolehan investasi sebesar 260 juta, nilai buku saham biasa PT Anak sebesar 200 juta dijumlahkan dengan saldo laba PT Anak sebesar 100 juta, mendapatkan hasil 300 juta.
bagian PT Induk yang dimana nilai buku sebesar 300 juta dikalikan dengan Rp1, maka mendapat hasil sebesar 300 juta. Untuk memperoleh perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan yaitu dengan cara biaya pada bagian PT Induk ini sebesar 300 juta dikurangi dengan biaya perolehan investasi sebesar 260 juta, maka mendapat hasil sebesar 40 juta. Berikutnya adalah neraca. Kas nilai bukunya yaitu 50 juta, nilai wajarnya juga 50 juta, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku 0. Piutang usaha nilai bukunya 50 juta, nilai wajarnya juga 50 juta, selisih antara nilai wajar dan nilai buku 0. Persediaan nilai bukunya 60 juta, nilai wajarnya juga 60 juta, selisih antara nilai wajar dan nilai buku 0. Tanah nilai bukunya 40 juta, nilai wajarnya 45 juta, maka selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 5 juta. Bangunan dan peralatan sebesar 600 juta, akumulasi penyusutannya 300 juta, maka nilai bukunya itu 300 juta, nilai wajarnya 280 juta, dan mendapatkan selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 20 juta. Jadi total dari kas, piutang usaha, persediaan, tanah, dan akumulasi penyusutan, yaitu nilai buku sebesar 500 juta, nilai wajar 485 juta. Kemudian ada kewajiban yang dimana ada utang usaha, nilai bukunya 100 juta, nilai wajar juga 100 juta, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku 0. Kemudian ada utang obligasi, nilai bukunya 100 juta, nilai wajarnya 100 juta, selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 0. Ada ekuitas pemegang saham, nilai bukunya 200 juta, nilai wajarnya. Ada ekuitas pemegang saham, nilai bukunya 200 juta, nilai wajarnya tidak ada. Saham biasa, nilai bukunya 100 juta, nilai wajarnya tidak ada. Jadi total saldo laba sebesar nilai buku 500 juta, nilai wajarnya 200 juta, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 15 juta. Di sini ada ayat jurnalnya yang dimana saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta pada investasi pada saham PT Anak 260 juta, diferensial 40 juta. Tanah sebesar 5 juta, diferensial 15 juta pada bangunan dan peralatan sebesar 20 juta. Diferensial 25 juta pada tanah 3.461.538 rupiah, bangunan dan peralatan 21.538.462 rupiah. Kemudian ada kepemilikan dibeli pada harga lebih tinggi dari nilai buku dan lebih rendah dari nilai wajar. Pada beberapa kasus, seorang investor dapat membeli saham perusahaan lain pada harga lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut, tetapi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang mendasari. Walaupun situasi ini menimbulkan diferensiasi debit, jumlah selisih lebih nilai wajar aset bersih anak perusahaan di atas nilai bukunya lebih besar dari jumlah diferensiasi tersebut. Dalam konsolidasi, aset bersih pertama-tama direvaluasi ke nilai wajarnya pada tanggal penggabungan usaha. Kemudian, perbedaan antara nilai wajar aset bersih yang diakuisisi dan biaya perolehan diperlukan sebagai diferensial kredit dan dialokasikan sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya.